Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal KTOM edisi Februari 2023 bagian A nomor 4. Sebuah koin memiliki bentuk yang khas sehingga peluang munculnya sisi angka ketika dilempar tidak sama dengan sisi gambar. Diketahui bahwa peluang munculnya dua sisi angka dalam dua pelemparan berturut-turut adalah sama dengan peluang munculnya satu sisi angka dan dua sisi gambar dalam tiga pelemparan berturut-turut. Jika P adalah peluang munculnya sisi angka, lalu P sama dengan A dikurang akar B per C, di mana A, B, C bilangan asli, sehingga FVB dari A, B, dan C sama dengan 1, maka tentukan nilai dari A ditambah B ditambah C. Baik, dalam menyelesaikan soal ini, pertama jelas bahwa peluang sisi angka adalah P. Peluang munculnya sisi angka adalah P. Dengan demikian, peluang munculnya sisi gambar pastilah 1 dikurang P. Nah, katanya tadi diketahui bahwa peluang munculnya dua sisi angka dalam dua pelemparan berturut-turut. Nah, jadi kita bikin dulu di sini peluang munculnya dua sisi angka dalam dua pelemparan berturut-turut. Nah, peluang dua sisi angka dalam dua pelemparan berturut-turut adalah di pelemparan pertama peluang angka itu jelas, peluang sisi angka jelas P, pelemparan kedua juga P, maka P kali P sama dengan P kuadrat. Nah, sementara peluang munculnya satu sisi angka dan dua gambar pada tiga pelemparan berturut-turut adalah, nah ini perlu diketahui bahwa di sini ada kejadian di mana muncul satu sisi angka dan dua sisi gambar. Nah, dalam tiga kali pelemparan berturut-turut, artinya di sini bisa jadi kasusnya itu adalah yang muncul angka dulu baru gambar dan gambar, atau gambar angka dan gambar, atau gambar-gambar baru terakhir di pelemparan terakhir muncul angka. Nah, dari ketiga kasus ini tetap polanya ya. Untuk peluang munculnya angka adalah P, sementara untuk peluang munculnya gambar adalah 1 dikurang P. Karena gambar munculnya dua kali, mau kasus yang manapun, ya ini jadi 1 kurang P dikali 1 kurang P. Berarti peluang munculnya satu angka dan dua gambar pada tiga pelemparan berturut-turut adalah 3P dikali 1 dikurang P dikuadratkan. Nah, katanya tadi disebutkan di soal bahwa peluang kejadian yang pertama ini dan kejadian yang kedua itu sama. Artinya akibatnya kita punya P kuadrat pasti sama dengan 3P dikali 1 dikurang P dikuadratkan. Nah, karena nilai P ini tidak sama dengan 0 ya. Karena kan peluang angka itu pasti masih ada ya. Berarti ini kita bisa bagi kedua ruas dengan P. Kalau kita bagi dengan P, kita dapat P sama dengan 3 dikali 1 kurang P dikuadratkan. Intinya P-nya tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau P-nya sama dengan 0, nanti AB dan C-nya di sini A dan B-nya pasti 0 nanti. Atau kalau AB-nya tidak 0, ya pasti A dan B-nya itu tidak saling relatif prima nanti. Nah, kita balik lagi ke sini. Berarti P sama dengan 3 dikali 1 dikurang P kuadrat. P sama dengan 3 dikali P kuadrat dikurang 2P ditambah 1. Nanti diperoleh persamaan kuadrat 3P kuadrat dikurang 7P ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan rumus ABC untuk mencari akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat, maka kita punya P1 dan P2 itu sama dengan negatif dari min 7 adalah 7 plus minus akar min 7 dikuadratkan adalah 49, kemudian dikurangi 4 dikali 3 dikali 3 adalah 36 per 2 dikali 3. Atau nanti diperoleh nilai dari P1 sama dengan 7 ditambah akar 13 per 6
P2 adalah 7 dikurang akar 13/6. Nah, perhatikan bahwa P1 dan P2 ini adalah nilai P, yang mana P itu menyatakan peluang munculnya angka. Nah, tetapi ingat bahwa peluang munculnya angka itu tidak mungkin lebih dari 1. Sementara 7 ditambah akar 13/6 ini jelas lebih dari 1, maka nilai P1 tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah P2, yang mana nilai P2 menjadi nilai P. P adalah 7 dikurang akar 13/6, yang tadi katanya dapat dinyatakan dalam bentuk A dikurang akar B per C. Berarti ini bisa kita ubah menjadi A dikurang akar B per C. Nah, dari sini jelas ya bahwa A-nya 7, B-nya 13, dan C-nya sama dengan 6. Serta FVB dari A, B, dan C itu sama dengan 1. Nah, pertanyaan di soal tadi adalah tentukan nilai dari A tambah B tambah C. Maka nilai dari A ditambah B ditambah C adalah 7 ditambah 13, 20. 20 ditambah 6, 26. Nilai A tambah B tambah C nya sama dengan 26. Baik, sekian pembahasan soal kita kali ini. Mohon maaf bila penyampaian saya ada yang salah atau keliru. Bila punya alternatif lain atau ada yang ingin dikomentari, silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.